Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Ya, mari kita simak pembahasan yang Bapak berikan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Sebelum kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, terlebih dahulu kita belajar dulu cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Perhatikan contoh yang saya berikan. Pecahan campurannya contohnya 71/2. Bagaimana cara merubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa? Caranya adalah dengan mengali silang tambah atas per penyebut. Jadi dikali silang ya, 7 dikali 2 kemudian ditambah 1 per penyebutnya berapa? Penyebutnya 2. 7 kali 2 berapa? 14 tambah 1 15 per 2. Contoh berikutnya 4/5. Bagaimana caranya tadi? Kali silang tambah atas per penyebut. Jadi didapat 4 dikali 5 ditambah 4/5. Jadi 4 dikali 5 berapa? 20. Tambah 4, 24/5. Contoh berikutnya 32/7. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kali silang tambah atas per penyebut. Jadi didapat 3 dikali 7 tambah 2/7 sama dengan berapa? Berapa 3 kali 7? Iya, betul, 21. Ditambah 2 sama dengan 23/7. Setelah kalian sudah bisa mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, barulah kita masuk bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan campuran. Mari simak penjelasan yang saya berikan. Contoh 3 1/4 ditambah 2 3/8. Untuk cara pertama adalah dengan merubah pecahan campuran tersebut ke dalam pecahan biasa ya. Yang pertama kita rubah yang di depan dulu ya. Gimana merubahnya? 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13 per penyebutnya 4. Operasinya tambah atau kurang? Tambah, maka kita tulis tambah. Kemudian yang di belakang 2 dikali 8 sama dengan 16 ditambah 3 sama dengan 19 per penyebutnya 8. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ini kan penyebutnya berbeda, maka kita buat penyebut baru dengan cara mengalihkan kedua penyebut tersebut.
Jadi penyebutnya menjadi 4 dikali 8 sama dengan 32. Kemudian sisipkan operasi hitungnya di tengah. Setelah itu tinggal dikali silang ya. 13 dikali 8. Berapa 13 kali 8? Kita hitung ya. 13 dikali 8. 8 dikali 3 berapa? 24. Tulis 4, simpan 2. Kemudian 1 dikali 8. Tambah 2 sama dengan 10. Jadi 104. Ya. Kemudian ditambah 19 dikali 4 ya. Berapa 19 kali 4? Ya kita hitung lagi ya. 19 dikali 4. 9 dikali 4 sama dengan 36. Tulis 6, simpan 3. 1 dikali 4. 4 tambah 3, 7. Jadi hasilnya 76. Jadi hasilnya 104 tambah 76 per 32. Kemudian langkah selanjutnya apa? Tinggal menjumlahkan saja ya. 104 ditambah 76. 4 tambah 6, 10 ya. Simpan 1, 7 tambah 1, 8. Nah, jadi 180 per 32 ya. Ini sudah sampai sini sudah selesai atau belum? Belum. Kenapa belum selesai? Karena kedua bilangan tersebut masih bilangan genap dan genap. Dimana pecahan biasa itu kalau sudah selesai kalau bilangan pembilang dan bilangan penyebut itu terdiri dari bilangan ganjil dan bilangan genap. Jika belum selesai maka kita sederhanakan. Dibagi berapa? Kita coba dibagi dengan 4 ya. 180 bisa nggak dibagi 4? Ya. 18 dibagi 4 dapatnya berapa? Iya betul ya, 4 ya. 4 kali 4 16 dikurang 8 kurang 6 sama dengan 2. Turun 0 ya. 20 bagi 4 5 ya. 32 bagi 4 bisa nggak? Bisa 8 ya. Jadi ini kita dibagi 4 ya. 180 dibagi 4 sama dengan 45 per 32 dibagi 4 sama dengan 8. Sampai sini sudah selesai atau belum? Belum. Kenapa belum selesai? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka pecahan biasa tersebut harus dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Bagaimana merubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Tinggal dibagi susun ke bawah saja ya. Di sini ya. 45 dibagi 8. Perkalian 8 hasilnya mendekati 45 berapa? 8 dikali 6 sama dengan 48. Oh kebanyakan, berarti 5 ya. 8 kali 5 sama dengan 40 ya. Dikurang 5 dikurang 0 sama dengan 5 ya. 4 kurang 4 habis, tidak ditulis. Maka berapa hasilnya? Ini adalah hasil. Yang ini adalah sisa. Yang ini penyebut. Berarti cara penulisannya bagaimana kemarin? Hasil sisa per penyebut. Hasilnya berapa? 5. Sisanya 5 per penyebutnya 8. Jadi operasi hitung atau hasil dari perhitungan 3/1/4 ditambah 2/3/8 menghasilkan pecahan 5/8 ya. Nah, yang barusan itu adalah cara pertama. Nah, untuk cara kedua ini lebih mudah lagi karena kita tidak perlu merubah pecahan campuran tersebut ke dalam pecahan biasa. Contoh ya. Ini kita ambil contoh yang pengurangan. 10
5/8 dikurang 4 3/4. Nah, bagaimana caranya tanpa merubah pecahan campuran itu ke pecahan biasa? Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Nah, yang bilangan bulat ini kita kelompokkan ya. Jadi 10 tandanya dikurang ya, dikurang 4. Kemudian kita jumlahkan dengan pecahan yang dikurang ya. 5/8 dikurang 3/4. Bagaimana caranya? Tinggal kita hitung saja. 10 dikurang 4 sama dengan 6 ya. Kemudian ditambah, kita kurangin 8 dan 4 penyebutnya berbeda. Jadi kita harus menyamakan penyebut dengan mengalih kedua penyebut tersebut ya. 8 dikali 4 sama dengan 32 ya. Kemudian kita sisipkan tandanya, tanda operasi hitungnya kurang. Kemudian 5 dikali 4 sama dengan 20. Taruh di mana? Di depan atau di belakang? Iya, betul di depan ya. Kenapa di depan? Karena 5 ini di depan ya. Yang di belakang berapa? 3. 3 dikali 8 sama dengan 24. Ya. Jadi sama dengan 6 ditambah 20 kurang 24. Pak, ini nggak bisa Pak, 20 kurang 24. Boleh nggak kita tulis dengan 4? Oh bukan, salah. Kalau kita tulis dengan 4 ya salah hasilnya. 20 dikurang 24 tidak bisa. Jadi hasilnya minus. Minus berapa? Kita balik ngitungnya. 24 dikurang 20 sama dengan 4/32. Nah, kalau begini bagaimana, Pak? Gampang. Kita ambil yang kemarin, contoh kemarin. Penjumlahan dan pengurangan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bagaimana kemarin? Ya. 6 dikurang 4/32. Caranya adalah bilangan bulatnya selalu dikurang dengan angka 1. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kemudian setelah itu apa? Penyebut dikurang pembilang ya. 32 dikurang 4 berapa? 28 per berapa? Per penyebut ya. Per 32. Sampai sini sudah selesai belum? Belum. Kenapa belum? Karena bilangan pecahannya belum dalam bentuk sederhana. Sehingga harus kita sederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Bilangan bulatnya tetap 5 ya. 28 dan 32 bisa dibagi berapa? 7 Pak. 28 iya bisa dibagi 7. 32 bisa dibagi 7. Tidak bisa ya. Coba dibagi 4 Pak. 4 coba kita cek ya. 28 bisa nggak dibagi 4? 7 Pak. Oh iya betul ya. 32 bisa nggak dibagi 4? 8 Pak. Oh iya berarti kedua bilangan ini kita bagi dengan 4 ya. 28 dibagi 4 sama dengan 7. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi hasil dari operasi hitung 10 5/8 dikurang 4 3/4 menghasilkan bilangan pecahan 5 7/8 ya. Sampai sini selesai. Ada lagi nggak Pak cara yang lebih cepat daripada dua cara yang tadi? Ada dong. Nah, perhatikan contoh soal yang Bapak berikan ya. 6 2/5
dikurang 31/2. Nah, kalian kan menginginkan cara yang lebih cepat dari kedua cara yang tadi. Namun, cara ini membutuhkan yang namanya ketelitian ya. Jangan sampai salah ya. Yang pertama adalah masih sama ya. Antara bilangan bulatnya kita satukan. Tapi langsung kita hitung untuk cara ini. 6 dikurang 3 sama dengan 3 ya. Tulis 3 tambah. Kok ditambah Pak? Kenapa nggak dikurang? Karena pecahan campuran itu terdiri dari penggabungan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan, maka selalu ditambah ya. Maupun dia pengurang tetap ditambah. Tapi yang pecahan biasanya tetap dikurang ya. Ini kita kurungin supaya kalian tidak keliru ya dalam mengerjakan. Terus kemudian penyebutnya kan berbeda ya, 5 dan 2. Maka kita cari penyebut baru dengan mengalihkan kedua penyebut tersebut. 5 kali 2 sama dengan 10 ya. Sisipkan tanda operasinya dikurang ya. Kemudian pembilangnya bagaimana didapat? Dengan mengalih silang ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 5 sama dengan 5 ya. Jadi sama dengan 3 ditambah, masih tetap dalam kurung ya, 4 dikurang 5 bisa nggak? Enggak Pak. Ya berarti hasilnya minus ya. Dibalik hitungnya, 5 dikurang 4 sama dengan 1 ya. Per 10. Kalau seperti ini bagaimana? Sama dengan cara yang tadi. Karena dia dikurang, maka bilangan bulatnya selalu dikurangkan 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian penyebut dikurang pembilang ya. 10 kurang 1 sama dengan 9 per penyebutnya 10. Jadi isinya 29/10 ya. Ini caranya lebih singkat ya. Cuman harus membutuhkan ketelitian lebih ya. Jadi jangan sampai kalian salah langkah atau langkahnya terlalu cepat sehingga hasilnya salah. Jadi diperhatikan langkah demi langkah dengan baik ya. Untuk lebih mendalami materi ini, sekarang Bapak berikan 3 soal ya, agar kalian berlatih untuk mengerjakan soal-soal ini. Soal nomor 1 ya. Soalnya pengurangan ya. 6 4/5 dikurang 3 1/3. Nomor 2 soalnya kita penjumlahan aja ya. 2/3 ditambah 4 1/5. Kalian cari hasilnya ya. Kemudian soal terakhir nomor 3. Soalnya pengurangan lagi ya. 5 2/3 dikurang 1 3/4 ya. Kalian cari hasilnya berapa dengan menggunakan cara yang Bapak jelaskan sebelumnya. Kalian gunakan cara yang menurut kalian paling mudah. Kerjakan soal tersebut dengan teliti, dengan perhitungan yang benar ya. Selamat berlatih anak-anakku semua. Terima kasih sudah menonton penjelasan yang Bapak berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.